Bang, selamat malam pemirsa. Tumben nggak pakai dasi nih. Memang gaya baru. Oh gaya baru ya. Niru Aris. Kalau nggak kalah sama Aris. Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mau menegaskan sekali lagi dalam situasi beberapa hari ini terkait soal Papua. Sepertinya negara atau pemerintah itu kerja keras untuk merespon peristiwa di Surabaya dan juga apa yang terjadi di Papua, respon terhadap peristiwa yang ada di Surabaya. Saya mau menganggap bahwa, dan saya meyakini bahwa apa yang terjadi di Papua itu dan juga yang di Surabaya, dia hanya percikan kecil saja yang terjadi di satu ladang rumput yang kering, yang luas, mengandung masalah yang dalam, dan ini sudah berlangsung lama. Jadi lama, luas, dan dalam. Tadi teman-teman sudah banyak membahas Otsus itu juga dilahirkan, yang 20 tahun lalu itu lahir sebagai upaya untuk resolusi konflik. Ternyata hasilnya ini yang kita lihat hari ini. Lalu juga perlakuan-perlakuan terhadap saudara-saudara kita yang dari Papua, saya pikir tidak berubah. Respon peristiwa atau respon dari 1-2 minggu belakangan ini itu menunjukkan itulah masalah kita. Jadi sebetulnya harusnya kita ngambil pembelajaran yang baik dan tenang dari situasi yang terjadi belakangan ini, tetapi cara meresponnya juga menggambarkan problem kita melakukan treatment terhadap Papua dari kurun waktu yang panjang tadi itu. Jadi saya khawatir apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini justru sebetulnya business as usual. Ngirim pasukan, bikin operasi. Teman-teman dari Papua, dari kemarin saya setiap malam dapat laporan ada kekerasan gara-gara respon tersebut. Saya memilih untuk, mereka minta saya bicara tapi saya bilang saya memilih untuk mengatakan ada peristiwa kekerasan dari penanganan keamanan dari beberapa hari ini. Jadi saya mau mengatakan bahwa satu poin apa yang dilakukan pemerintah hari ini tidak ada yang merubah yang sudah dilakukan pemerintah di Jakarta kepada keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di Papua selama belasan atau bahkan puluhan tahun. Jadi pendekatannya pendekatan kekerasan lagi, keamanan lagi. Banyak contohnya, internet dianggap sebagai media menyebar provokasi. Internet itu kan alat. Yang pakai internet juga pendeta juga pakai. Di Papua juga banyak orang baik. Kalau satu Papua internetnya dimatikan, itu artinya kita meyakini, dari Jakarta meyakini, satu Papua orangnya provokator semua. Lalu kemarin dilarang demonstrasi. Demonstrasi itu dilarang, dalam konsep hak asasi manusia, demonstrasi itu boleh dilarang, dibatasi. Tapi ukurannya jelas. Tapi ketika kemarin dilarang, ukurannya apa? Dalam situasi apa, di mana lokasinya, dan treatmentnya apa. Katanya kita punya perkap, peraturan Kapolri tentang penanganan tindakan anarkistis. Apakah itu sudah diberlakukan? Gitu. Jadi menurut saya treatment yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya salah hari ini. Dia mengulangi situasi-situasi yang membuat luka dan duka buat orang Papua selama ini. Nah itu satu hal. Yang berikutnya lagi. Tapi ketika kemarin terjadi kerusuhan di Jakarta juga komunikasi sampai orang nggak bisa komunikasi. Betul. Juga terjadi. Artinya bukan artinya seluruh orang Jakarta perusuh. Nah itu dia, kita kan juga protes. Yang saya khawatir Bang Karni, kita nanti ke depan ada suara kritis dikit, ada peristiwa dikit, itu dianggap jadi terbiasa. Jadi semua dianggap presiden. Peristiwa 2122, internet dilemahkan kegunaannya. Di Papua juga seperti itu. Jadi kegagalan negara menangani situasi justru berdampak luas pada masyarakat. Saya meyakini bahwa internet itu juga bisa dipakai. Kalau memang itu internet sebagai alat, mestinya kan pemerintah melempar, membanjiri, memperbanyak informasi-informasi yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya pemerintah itu bersikap. Jadi sekali lagi itu alat, jangan dia dibunuh. Kita lihat karakter bukan internetnya, tapi karakter masalah Papua.
atau apa yang tadi saya bilang duka dan luka yang dialami oleh keluarga kita, teman-teman kita yang ada di Papua. Mereka tidak sampai suaranya. Dan begitu mereka bersuara, mereka dibubarkan. Mereka menggunakan sarana informasi, sarana informatika, dilemahkan internetnya. Jadi menurut saya, gimana mau dialog, sarana komunikasinya dibunuh gitu. Nah jadi ada kekhawatiran. Nah juga saya mau mengatakan juga bahwa apa yang dilakukan seharusnya di hari-hari ini adalah lebih mengedepankan bagaimana upaya negara menyelesaikan problem Papua, bukan sekedar menanggulangi situasi hari-hari ini. Situasi hari-hari ini dia akan berlomba dengan kebaikan dan kecerdasan negara menangani soal Papua. Kalau negara muncul bukan sekedar mukanya, bukan sekedar dia presensi datang ke Papua, tapi dia hadir dengan kebijakan dan rencana, saya pikir itu akan luar biasa. Itu yang nanti akan meniadakan, atau bahasa yang akan lebih kerasnya saya mau bilang, membunuh hasrat-hasrat jahat yang selama ini kita anggap ada di orang-orang Papua itu. Ini kan pikiran-pikiran kotor kita di Jakarta yang melihat bahwa nih yang rambutnya keriting, kulitnya hitam bermasalah, pasti minta merdeka, teriak M. Saya kasih contoh, yang rambutnya lurus, kulitnya sawo matang, begitu dia teriak Papua nggak ada masalah. Tapi dulu dan hingga hari ini kalau rambutnya keriting, kulitnya hitam, teriak Papua, teriak soal hak asasi di Papua, pelanggaran HAM di Papua, ditangkap dan dibubarkan. Sarana yang dipakai sarana damai. Tadi yang Mamat bilang betul. Banyak asrama-asrama mahasiswa Papua itu yang digerayangin. Ini bukan cerita baru. Cerita yang sudah bertahun-tahun. Terjadi di mana-mana, asrama yang di Halim, asrama yang di Surabaya, yang di Jogja, di Bandung. Jadi memang persepsi kita kacau, gitu. Jadi persepsi kita pertama yang diidentifikasi fisiknya, bukan materinya. Sama juga saya mau ngeritik kepada TV One. Tadi malam bikin acara, yang saya lihat juga di TV lain sama acaranya seperti itu. Tapi yang dikedepankan adalah identitas Indonesianya. Yang menurut saya bahwa orang Papua merasa bahwa kenapa ketika kita teriak masalah substansi soal pelanggaran hukum, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, soal perburuan. Setiap kita teriak yang dituduh kamu Papua, kamu ujungnya berbahaya, minta merdeka, dan yang dikedepankan sekali lagi identitas merah putih. Tidak ada yang salah dengan merah putih, tidak ada yang salah dengan NKRI, tidak ada yang salah dengan Indonesia. Tetapi yang salah ketika kita menutup kuping kita dan mata kita untuk melihat masalah yang substansial. Kapan kesempatan itu ada? Nah itu yang juga terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan, mobilisasi merah putih sekarang dibenturkan dengan teman-teman yang rambutnya keriting dan kulitnya hitam. Dan ini bahaya. Buat teman-teman yang tidak keriting dan tidak hitam kulitnya, tapi dia tidak juga pusing dengan masalah ini, karena dia masih bertarung hidup, tapi tinggalnya di Papua, jadi korban juga. Nah kalau, saya mohon maaf tadi Ibu Dewan, saya kurang sepakat kalau misalnya melihat yang punya toko dan lain. Memang antropologi orang Papua tidak buka toko. Tetapi kalau kita mau kritis terhadap para pendatang, saya mau mengkritik adalah kita harus melihat pendatang yang tidak terlihat, yang mengambil tambang di Papua, ngerusak lingkungan di Papua, tidak bayar buruh tenaga kerja di Papua, tidak mengalihkan teknologi kebuat orang Papua, dan ini bertahun-tahun. Problemnya Papua menurut saya orang semua melihat Papua sebagai tempat untuk diinjak-injak, lalu dikorek isi tanahnya, dibawa kabur. Kalau cuma berdebat soal 92 triliun, tidak ada rumah sakit Siloam atau tidak ada rumah sakit apapun, murah. Yang diambil dari Papua itu jauh dari 92 triliun, jauh lebih mahal, tapi duitnya kemana? Siapa yang menikmati? Jadi kalau mau bicara soal penyelesaian soal Papua ini, jalan terbaik bukan cuma soal dialog damai. Kalau dialog damai, saya orang yang percaya di Indonesia ini, orang yang paling sopan di Republik ini adalah orang Papua. Orang yang paling baik bahasa Indonesianya di tanah pertiwi Indonesia ini adalah orang Papua.
Saya alami itu. Jadi menurut saya, kalau cuma dialog, mohon maaf Bu Adriana nanti ini pasti ngebantah, dia soalnya jaringan dialog Papua, JDP. Saya dialog itu anggap penting, tetapi keterbukaan dari Jakarta, mengevaluasi bukan hanya soal keamanan dan juga soal penegakan hukum, tetapi juga mengevaluasi praktek-praktek bisnis yang ada di sana. Karena tujuan semua merusak, memelihara kerusakan, memperburuk situasi di Papua ini dalam rangka ngerampok. Siapa yang mau bongkar perampokan ini? Maksud ada pengusaha. Praktek bisnisnya, pengusaha juga ada yang baik. Tetapi sejauh mana orang Papua itu punya keterlibatan yang progresif. Nah ini semua yang harusnya saya pikir dilihat. Jadi bahwa maksudnya pengusaha tadi menurut Bang Karni enggak juga. Tetapi banyak orang datang ke sana. Tambang kan maksudnya. Enggak cuma hanya soal tambang, ada banyak bisnis di sana. Perkebunan juga ada, makin luas sekarang. Nah tapi sekarang ada orang-orang yang datang ke perusahaan-perusahaan itu mencoba mengambil kenikmatan, turut serta di sana. Gitu. Jadi orang Papua dibiarkan dia tidak seperti orang-orang di luar Papua. Indeks pembangunan manusia, Human Development Index, bertahun-tahun konsisten menjadi yang terburuk di Indonesia. Terendah di Indonesia. Ya kan? Angka pertumbuhan pendidikan itu terendah, buta huruf masih yang tertinggi di Indonesia. Nah, itu jadi masalah juga. Yang berikutnya lagi saya mohon maaf, elit yang dari Papua juga hati-hati. Saya tahu betul ada bupati yang kepala dinasnya harus berangkat ke Jakarta untuk cari tanda tangan. Pak Lenis kemana? Evaluasi itu enggak? Ya kan? Jadi kalau banyak bupati yang ditangkap sama KPK, dibidik oleh KPK. Tapi nggak di Papua kan? Orangnya? Bupati yang dari sana. Di Bupati yang Jawa dari sana. banyak. Padahal menurut angkanya BPS, itu ada belasan kabupaten yang dalam kondisi buruk juga. Tapi bupatinya performanya seperti apa? Nah yang mau saya katakan begini, Bang Karni. Hati-hati jebakan-jebakan bahwa ini sudah diserahkan kepada orang Papua lewat Otsus. Betul begitu ya Pak Rektor ya, diserahkan kepada orang Papua. Tetapi dalam sejumlah hal, orang Papua yang jadi pejabat negara yang memimpin di sana, mereka juga bagian dari pemerintahan. Yang ingin saya katakan, pemerintah juga nggak bisa lepas tangan, itu kan kalian, sesama orang Papua. Tetapi juga ada tanggung jawabnya pemerintah dan tanggung jawabnya negara untuk mengatakan bahwa kita ini negara, punya tanggung jawab pemenuhan hak asasi, tanggung jawab janji-janji konstitusi kita kepada orang-orang yang ada di bawah, yang hidup di pantai, hidup di atas gunung, dan lain-lain. Nah menurut saya hal-hal tersebut itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Sekedar dikirimkan uang, memastikan bahwa nanti mereka bisa masuk tentara, masuk PNS, masuk Polri, atau masuk keanggotaan lain, yang hanya dikasih simbol-simbol tersebut. Saya keberatan. Nah berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah soal pelanggaran HAM. Pak Wiranto bilang, atau saya bilangnya begini deh, zamannya Pak Luhut bin Sarpanjaitan ketika dia jadi Menko Polhukam, saya tahu betul ada sejumlah teman yang bolak-balik ke kantor Menko Polhukam mendiskusikan soal bagaimana penyelesaian sejumlah kasus yang diprioritaskan. Yang itu dianggap bisa membangun kepercayaan diri buat orang Papua bahwa hukum ditegakkan. Kasus Wamena Wasior sebagai contoh, Komnas HAM diundang, kepolisian diundang, sejumlah pihak kejaksaan juga diundang. Tapi begitu Pak Luhutnya diganti oleh Pak Wiranto, nggak ada penyelesaian, nggak ada kabar. Jadi begitu tadi saya dengar bahwa dia bilang mau penyelesaian penegakan hukum dan lain-lain, buktinya nggak ada. Sekali lagi ini akhirnya berujung pada statement dan spanduk, cinta damai, dialog dan lain-lain, tapi konkretnya nggak ada Bang Karni. Jadi menurut saya yang juga memperburuk situasi ini adalah soal praktek yang diskriminatif. Kalau orang Papua yang melakukan penegakan hukum, pelanggaran hukum cepat prosesnya. Tapi jika ada aparatur negara yang melakukan pelanggaran hukum kepada warga, prosesnya lama sekali. Orang Papua jadi tanya, ini sebetulnya ada apa? Ya, tapi apa aja Papua mengalami itu? Bagaimana Bang? Apa aja orang Papua yang mengalami itu? Ya kita nggak bisa mengeneralisir. Ya nggak generalisir lah, tapi kalau lihat contoh-contoh. Contoh-contoh betul ada, tetapi kan sekarang begini, hal tersebut dialami juga oleh warga negara di tempat lain.
Tetapi ada hal-hal tertentu yang khas. Tadi yang saya sebutkan di poin-poin awal. Ya. Misalnya cara berpikir kalau orangnya rambutnya keriting, kulitnya Ya, gelap, itu. dia ada praktek. Tadi saya lihat di TV misalnya, ada sweeping kepada perempuan Papua. Identifikasi awalnya kenapa sampai orang itu bisa di sweeping, saya nggak ngerti apa. Perlu penjelasan. Nah, lalu juga sekarang saya mau men-challenge pendapat Menko Polhukam tadi sebagai orang pejabat yang ditunjuk soal internasionalisasi. Menurut saya begini, di hari seperti ini, di zaman seperti ini nggak usah baper lah. Hak asasi manusia itu sesuatu yang nilai yang dipercaya. Ada orang yang peduli pada Palestina, seperti Menlu kita bikin konferensi soal Palestina, tapi kenapa kegilaan internasional mau peduli soal Papua jadi keberatan? Gitu. Kalau mau bicara isu merdeka silakan, tetapi soal internasionalisasi gak usah terlalu sensitif. Karena memang persoalan-persoalan hak asasi manusia berlangsung lama, mendalam, memburuk, yaitu ya boleh, dan internasional juga perlu mempertanyakan. Dan kita juga sebetulnya mempertanyakan juga sejumlah negara yang punya kepentingan bisnis di Papua, negara-negara Eropa dan Amerika Utara, apa tanggung jawab kalian? Begitu kalian ngambil keuntungan dan kenikmatan dari Papua, tapi kalian gak bisa bersuara buat orang Papua. Jadi menurut saya, sekali lagi ini modus bagaimana negara menuduh pihak lain, menuduh menggunakan simbol kita ini merah putih, ayo merah putih, tapi saya menagih bukti. Undang-undang tentang HAM itu ada lambang Garudanya. Undang-undang soal Pemda ada lambang burung Garudanya. Undang-undang Otsus ada burung Garudanya. Tetapi implementasinya di mana? Jadi menurut saya, kalau sesuai dengan judul diskusi kita, solusi jalan terbaik apa untuk Papua? Menurut saya dialog harus segera, itu harus, tetapi sekali lagi datanglah kepada masyarakatnya, kepada warganya, bukan kepada pejabatnya, dan juga mendiskusikan persoalan-persoalan yang sangat mendasar ada di masyarakat. Jangan bicara soal ayam, sama orang Papua bicara soal babi, karena itu antropologinya orang Papua. Jangan bicara soal gedung, jangan bicara soal harga semen, karena orang Papua itu bahagia dengan honai. Ada banyak cara yang kita gagal pahami atau kita menutup mata dan telinga gara-gara kita merasa bahwa kita yang lebih tahu karena kita melimpahkan banyak uang. Jadi saya pikir mari lihat persoalan yang lebih substansial daripada sekedar pendekatan keamanan ataupun pendekatan kekerasan, sekedar melihat pada peristiwa Surabaya. Makasih Bang Karding. Baik.